Halo semua, di studio vlog kali ini aku mau bikin hampers untuk produk baru di toko aku, sambil ngobrolin tentang cara narik pembeli agar tertarik beli di toko kita, atau cara agar ramai pembeli. Nah, tips yang pertama yaitu perhatikan target pasar. Jadi, saat kita jualan, kita juga harus lihat persaingan dagang dengan penjual lain. Usahakan jual barang yang masih jarang dijual agar persaingan dengan penjual lainnya tidak terlalu ketat. Tips yang kedua yaitu buat foto produk yang menarik. Sedikit cerita menurut pengalamanku. Dulu saat aku pertama buka toko, foto produk barang yang aku jual itu hanya foto dengan latar kain putih dan hanya diedit ditambah kecerahannya saja. Tapi pada saat itu hanya sedikit orang yang melihat dan membeli produk yang aku jual. Sampai akhirnya aku mengganti semua foto produk agar tidak terlalu monoton. Waktu itu aku menggunakan kain kotak-kotak atau tanaman hias dan mengeditnya agar jadi lebih bagus. Setelah mengganti latar foto, tokoku makin banyak dilihat orang dan pembelinya juga bertambah. Sampai sekarang aku juga masih belajar mengedit foto. Jadi latar produk jualanku juga masih berbeda-beda. Tips yang ketiga, jual banyak barang di toko tapi dengan stok yang sedikit dulu. Ketika belanja di Shopee, orang-orang pasti lebih memilih membeli beberapa barang di toko yang sama daripada berbeda-beda toko. Karena itu, buat barang di toko kita komplit sesuai kategori penjualan. Misalnya, kita ambil contoh seseorang yang ingin membeli foundation, dan dia juga ingin sekalian membeli bedak. Dia menemukan satu toko yang menjual foundation, tapi tidak ada bedak di toko itu. Maka pembeli itu akan berusaha mencari toko lain yang menjual foundation maupun bedak, daripada harus membeli kedua barang itu dari toko yang berbeda. Aku sendiri saat ini jualan alat tulis untuk journaling. Jadi saat pertama buka toko, aku pastikan barang yang dijual lengkap, mulai dari buku, brush pen, stiker, washi tape, kertas memo, dan lain-lain. Tips yang keempat, jual barang dengan harga yang wajar. Jadi, jualah barang dengan harga tidak jauh beda dari toko lain. Tapi jika bisa, jualah barang lebih murah dari toko lain. Bahkan kadang ada penjual yang mengambil resiko menjual barang sangat murah bahkan sampai rugi. Tapi saat sudah banyak yang membeli barang itu dan penilaian barang sudah banyak dan bagus, harga kemudian dinaikkan. Karena pembeli pasti percaya barang itu bagus dengan banyaknya penilaian, sehingga pada akhirnya tetap mendapatkan keuntungan. Tips yang kelima, buat kelebihan toko dibanding di tempat lain. Misalnya, tambahkan bonus sekecil apapun untuk setiap pembelian, atau jual barang dengan harga yang lebih murah, atau tingkatkan kualitas barang agar lebih bagus daripada toko lain. Pokoknya buat agar pembeli menjadi langganan di toko kita. Tips yang terakhir, kita harus konsisten berjualan. Jika masih belum ada pembeli, maka pikirkan kira-kira kesalahan atau kekurangan apa yang ada pada toko kita. Jangan sampai menyerah dan tidak jadi berjualan hanya karena masih belum ada pembeli. Kalaupun sudah ada pembeli, jangan langsung memakai uang hasil jualan untuk kepentingan diri sendiri. Kita harus memutarkan uang itu lagi agar toko kita semakin berkembang ke depannya. Jadi, semangat untuk semuanya yang baru mau memulai bisnis. Jangan takut jika masih ada sedikit pembeli, karena bagaimanapun rezeki sudah ada yang mengatur. Yang penting kita tetap harus berusaha dan mencoba. Semangat untuk para pejuang small business. Percayalah,
Toko yang sekarang besar dan sudah punya nama juga awalnya hanyalah sebuah toko kecil. Mungkin segitu dulu aja tipsnya. Kalau ada yang punya tips tambahan, boleh ditulis aja di kolom komentar. Segitu dulu video kali ini. Makasih buat yang udah nonton sampai selesai. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau request video lain, tulis aja di kolom komentar. Kalau suka videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thanks for watching.